Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi saudaraku dari ilmu alamiah kakek. Sebagaimana dikatakan banyak orang ya, kalau sesuatu banyak ditakuti atau setiap sesuatu banyak kecemasan, akhirnya semua tidak akan jadi. Semisal begini ya saudaraku, apabila seorang atau sekelompok atau para pelajar atau anak muda atau apapun itu akan mengadakan tor misalnya ya, tor kemana aja itu, misalnya mendaki gunung gitu kan, terus mereka ragu, terus menyangsingkan, terus mencemaskan sesuatu yang terjadi di sana. Semisal bagaimana nanti kalau hujan badai datang, bagaimana kalau hujan petir datang, bagaimana nanti kalau terjadi longsor di pegunungan sana. Begitu saudaraku ya, itu adalah bentuk dari kecemasan gitu ya sobat. Oke, dan juga para investor itu kan artinya menginvestasikan sebagian keuangannya untuk membuat sebuah proyek misalnya, atau diinvestasikan uangnya ke sebuah perusahaan misalnya, terus dia ragu karena perusahaan tersebut mungkin ada penyakitnya gitu, lalu nggak jadi, batal kan. Itu adalah bentuk-bentuk kecemasannya, kecemasan yang berlebihan gitu. Dia tidak membaca umum, lalu dia mengutamakan dirinya, mengutamakan instingnya saja, dan tidak berkomunikasi secara penuh dengan teman-temannya, sehingga apapun yang dia lakukan tidak akan jadi gitu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang teramat penting, ini agak lumayan heboh juga ini saudaraku. Ada teman juga mengatakan kayak gini, andaikan ada seorang wanita dan seorang pria menempuh kehidupan baru gitu kan, setelah resmi mereka menikah, terus ada kecemasan di salah satunya atau di keduanya gitu kan. Ada kecemasan apa itu? Mereka tidak mau berhubungan badan. Apa sebabnya? Karena itu tadi, didasari oleh kecemasan hatinya sendiri, yaitu apabila nanti saya berhubungan badan dengan istri saya takut kena penyakit, siapa tahu istri saya sakit gitu kan. Istrinya begitu juga, takut juga berhubungan badan karena disangsikan suaminya ada penyakitnya, gitu saudaraku. Jadi nggak jadilah, karena yang diharapkan dari sebuah rumah tangga adalah keturunan ya saudaraku. Itu tadilah kira-kira salah satu penyebab ragunya sesuatu, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Seperti ini misalnya sobatku ya, seperti inilah sobatku ya. Seperti ini ya, kalau saya karena berkecimpung di bidang perkebunan sawit ya, ini kan sawit saya sendiri ya, bukan sawit perusahaan atau sawit apa, ini sawit saya sendiri. Jadi ya suka-suka saya mau bagaimana cara membuatnya gitu kan. Ini adalah hal sederhana tapi sangat penting ini ya. Itu maksudnya yang saya tunjuk itu adalah bukan karung ya, bukan karung ini, itu sampah-sampah, itu sampah-sampah yang di bawah pohon sawitnya itu. Ini adalah hal sederhana. Sampah itu kenapa saya buat di situ? Begini ya. Sampah adalah satu-satunya bahan organik ya, bahan untuk membuat pupuk organik ya, sehingga dia sangat penting bagi tumbuhan ya, tumbuhan apa saja itu ya. Kebetulan saya berada di bidang perkebunan sawit, jadi ini adalah sampah. Sampah ini kalau bagi saya ini sangat berguna. Bahkan sering dulu ya, waktu belum banyak sampah, belum banyak pelepah-pelepah ini di kami, itu saya ambil dari tetangga sana, dari tempat tetangga yang jauh sana. Saya ambil, saya bawa kemari, saya tumbuk di bawahnya. Ini adalah satu-satunya bahan organik yang bisa menyuburkan tanah sobat. Tapi sekali lagi saya utarakan, ini bukan pupuk ya. Organik itu bukan pupuk, tapi bisa menyuburkan tanah. Nah, apa artinya itu? Begini ya, setiap tumbuhan itu bisa tumbuh bagus, subur, kalau memang tanahnya itu gembur dan struktur gemburnya itu mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Karena vitamin dari tanaman itu dihasilkan oleh
sisa-sisa daunnya atau sisa-sisa pelepahnya itu sendiri. Coba kita putar kembali ke belakang seperti keterangan saya yang terdahulu. Kita tahu ya, hutan itu kenapa subur semua itu di dalam hutan sana, tumbuhannya kok subur semua, berlomba-lomba semuanya tumbuh, berlomba-lomba tinggi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah daun, ranting, buah busuk, kulit busuk dan segala macamnya itu jatuh di bawah batangnya, sehingga dia menutupi tanah, sehingga tanah itu dihuni oleh makhluk-makhluk lain seperti cacing, seperti mikroba. Cacing dan mikroba itu mengolah sisa-sisa bekas daun, bekas ranting itu menjadi humus, saudaraku ya, sehingga menyuburkan tanahnya. Kalau tanah udah gembur dan subur, maka tanaman juga akan baik pertumbuhannya gitu, sobatku ya. Jadi karena makanan manusia dengan makanan tumbuhan itu berbeda. Jadi inilah makanan tumbuhan, sisa-sisa daunnya, sisa-sisa pelepahnya, sisa-sisa rantingnya itulah yang dimakan dia kembali gitu, karena dia diolah oleh mikroba dan bercampur dengan tanah sehingga tanah itu subur dan hasil tumbuhannya pun subur gitu, saudaraku. Jadi di sini saya sebatas memberitahukan. Artinya saya membuat seperti ini. Ini ilmu sekali lagi saya dapatkan dari kakek-kakek saya dulu ya, dari kakek buyut saya dulu. Karena orang zaman dulu seperti ini dibuat. Saya saya tidak merekomendasikan kepada siapapun tentang hal ini. Tapi meniru boleh-boleh aja. Oke, sekali lagi silahkan ditiru. Ini tidak memakai hak cipta. Jadi apa hubungan dengan yang saya katakan tadi, sobatku ya? Seorang investor tidak mau menginvestasikan sebagian keuangannya karena dia meragukan sebuah perusahaan tempat dia berinvestasi tersebut bermasalah gitu kan. Apa sebabnya pendaki gunung tadi gagal mendaki gunung? Karena dia meragukan apabila ada hujan badai di gunung sana. Terus apa hubungannya yang saya ceritakan tadi tentang pasangan pengantin baru terus tidak mau berhubungan? Hubungannya ada ya dengan apa yang saya katakan tadi ya. Begini, membuat hal yang seperti ini ya, membuat hal yang seperti ini sepertinya sepele, tapi mungkin di antara kalian punya keraguan atau tidak percaya tentang ini, maka tidak pernah kalian lakukan dan tidak tahu hasilnya itu bagaimana. Nah, begini caranya. Berapa batang sawit yang kalian punya? Misalnya 100 batang. Oke, kalian coba dulu 10 batang atau 5 batang. Kalian coba aja dulu. Lalu tunggu hasilnya di 6 bulan berikutnya. 6 bulan lah saya katakan, padahal 3 bulan ini udah ada hasilnya ya, udah nampak hasilnya. Tapi tunggu 6 bulan, buktikan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan, buktikan ya. Jadi keraguan itu jangan ada keraguan kalau memang udah ada contoh yang dilakukan orang lain gitu maksud saya. Oke.